Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyana Lubis dengan NIM 201201215. Di sini saya akan mereview tumbuhan langka berupa kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora, yaitu tumbuhan pemakan daging seperti serangga dan hewan-hewan kecil. Banyak yang menyangka kantong pada tumbuhan ini merupakan bunganya, padahal kantong ini merupakan daun yang sudah termodifikasi. Kantong ini berfungsi untuk menangkap serangga dan hewan-hewan kecil lainnya. Kantong khusus pada tumbuhan kantong semar ini dilapisi oleh lilin yang sangat licin sehingga menyulitkan serangga yang sudah terperangkap dalam kantong ini untuk naik dan keluar. Kantong ini juga menghasilkan cairan asam yang bernama proteolase yang berfungsi untuk mencerna kerangka keras dan daging-daging serangga. Bentuknya terbilang unik, mengantong dan membulat pada bagian ujungnya. Ada yang bilang mirip tokoh pewayangan, semar dan perut buncitnya, karena itulah tumbuhan ini diberi nama kantong semar. Kantong semar hidup secara epifit atau menempel pada batang pohon, seperti jenis tumbuhan karnivora lainnya. Kantong semar tumbuh baik pada tanah atau tempat-tempat yang miskin unsur hara. Kantong semar ada yang hidup di tempat lembab dan sedikit sinar matahari, dan ada pula yang hidup di tempat yang terbuka dengan cahaya matahari yang banyak. Di Indonesia setidaknya terdapat 85 jenis kantong semar. Habitat terbanyak berada di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, kekayaan jenis kantong semar tersebut masih kurang mendapat perhatian. Menurut data, setidaknya 27 spesies terancam punah. Bahkan 4 diantaranya merupakan spesies dengan status critically endangered atau kritis, dan 4 lainnya berstatus endangered atau terancam. Taksonomi kantong semar. Kantong semar merupakan kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, dan famili Nepanthaceae. Ciri-ciri tanaman kantong semar. Tumbuhan ini dapat mencapai tinggi 15-20 meter dengan cara memanjat tanaman lainnya. Walaupun ada beberapa spesies yang tidak memanjat, pada ujung daun terdapat salur yang dapat termodifikasi membentuk kantong, yaitu perangkap yang digunakan untuk memakan mangsanya, misalnya serangga dan juga anak-anak kodok. Yang masuk ke dalam kantong ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang tidak tersedia pada habitat tumbuh. Pada umumnya, Nepenthes memiliki 3 macam bentuk kantong, yaitu kantong atas, kantong bawah, dan kantong roset. Kantong atas adalah kantong dari tanaman dewasa. Biasanya, bagian salur menghadap ke belakang dan dapat melilit tanaman lain. Kantong atas lebih sering menangkap hewan yang terbang seperti nyamuk atau lalat. Kantong jenis ini jarang, bahkan tidak ditemui pada berbagai spesies. Contohnya N. ampullaria. Kantong bawah adalah memiliki 2 sayap yang berfungsi sebagai alat bantu bagi serangga tanah seperti semut untuk memanjat mulut kantong, dan akhirnya tercebur dalam cairan berenzim di dalamnya. Adapun kantong roset memiliki bentuk yang sama seperti kantong bawah, namun kantong roset tumbuh pada bagian daun berbentuk roset. Contoh spesies yang memiliki kantong jenis ini adalah N. ampullaria dan N. gracilis. Beberapa tanaman terkadang mengeluarkan kantong tengah yang berbentuk seperti campuran kantong bawah dan juga kantong atas. Habitat kantong semar. Tanaman ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai daratan tinggi. Karena inilah Nepenthes dibagi dalam 2 jenis, yaitu jenis dataran tinggi dan jenis dataran rendah. Walau kebanyakan spesies tumbuh di dataran tinggi, spesies yang tercatat tumbuh di ketinggian paling tinggi adalah N. lamilli, yaitu di ketinggian 3,520 meter. Kebanyakan spesies tumbuh di tempat dengan kelembapan tinggi dan cahaya dengan tingkat menengah hingga tinggi. Beberapa spesies seperti N. ampullaria tumbuh di tempat yang teduh dengan tidak terlalu banyak cahaya. Sedangkan N. mirabilis tumbuh di tempat yang terbuka dengan cahaya yang berlimpah. Tanah tempat tumbuh Nepenthes biasanya miskin hara dan asam. Beberapa spesies tumbuh di tempat yang sangat beracun bagi tanaman lain seperti N. raja yang tumbuh pada tanaman dengan kandungan logam berat, dan N. albomarginata yang tumbuh pada pantai berpasir di zona yang terkena siraman air laut. Beberapa spesies tumbuh epifit seperti N. intermis yang tumbuh tanpa bersentuhan dengan tanah. Fakta unik kantong semar. Kantong semar mempunyai cairan yang beraroma manis atau nektar berbentuk kantung dengan warna merah untuk menarik serangga agar mendekat. Setelah serangga mendekat dan akan menghisap cairan tersebut, maka serangga akan tergelincir karena licin dan masuk ke dalam tubuh kantong semar tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.